Kali ini kita sudah kehadiran event baru, yaitu adalah perayaan tahun baru dengan karakter pertama, yaitu adalah Toka dulu ya teman-teman ya. Jadi nanti perayaan dari tahun baru ini akan menjadi 2 sesi. Yang pertama akan diawali oleh Toka dan kemungkinan nanti akan disusul kembali oleh Uta pada hari setelah Toka ini hilang ya. Jadi setelah 14 hari nanti akan ada Uta teman-teman untuk karakter kedua dari perayaan tahun baru. Nah, untuk itu saya bakal gacha di video kali ini sampai dengan bintang 0 aja. Dan juga saya akan bahas pasif skillnya, apakah karakter ini menarik untuk di tim Anteku ya khususnya ya. Kita akan sama-sama lihat teman-teman. Jadi Toka ini dia tipenya adalah damage ternyata ya. Dia adalah DPS. Saya pikir dia adalah tipe kontrol ya. Ternyata dia dipakai ke DPS nih. Saya nggak tahu dia pedas atau enggak. Kemudian nanti dia atributnya adalah biru ya dengan tag Anteku. Ya dia tim Anteku. Nanti mungkin kalau saya bisa lobby beberapa subscriber saya atau teman-teman saya yang pakai di Anteku, mungkin nanti saya bakal buatin showcase untuk si Toka Kirishima ya di PvP-nya. Karena saya penasaran dia ternyata tagnya adalah damage. Saya kira dia kontrol karena dia kan kemarin tuh dia pasifnya adalah detonate ya. Kalau detonate itu sebenarnya cocoknya itu adalah kontrol atau balance. Oke, kita lihat untuk skillnya. Dia skillnya adalah AOE teman-teman dengan efek Smoldering. Smoldering ini dapat mengabaikan defense ya. Defense musuh akan menjadi 0 ketika kartu ini digunakan. Dan menghasilkan extra damage atau damage-nya menjadi lebih sakit sebesar 4% dari target dia max HP-nya. Dan tidak dapat melebihi 150% dari attack sendiri. Intinya ini semakin besar HP musuh, damage kita itu semakin sakit ya. Max HP ya, beda dengan sisa HP. Jadi lihatnya ke sini gitu loh. Lihatnya itu dari max HP musuh, nanti akan ditambahkan damage-nya ke dalam Smoldering atau ignore defense tadi sebesar 4% dari max HP. Oke, kita lihat untuk pasif selanjutnya. Bintang 0 saat ronde kita dimulai, semua musuh akan menerima efek ringing bell. Jadi ketika ronde dimulai, musuh-musuh itu akan mendapatkan debuff yang itu namanya adalah ringing bell. Debuffnya itu apa? Jadi semua musuhnya itu peluang blokirnya akan berkurang 10%. Crit defense-nya juga berkurang 15%. Dan dia akan mencatatkan 50% dari total kerusakan yang diterima oleh pemegang rekor saat diserang. Batas maksimum adalah 500% dari attack dasar perilis. Apa itu maksudnya mas atau bang? Jadi ini musuh ini kan akan terkena debuff ini. Nah, ketika musuh ada debuff ini kemudian tim kita melakukan penyerangan, nanti total damage-nya itu akan dicatat setengahnya ya gitu ya. Ini mencatat 50% dari total damage maksudnya gitu. Jadi nanti total damage yang diterima di ronde sebelumnya itu akan dikumpulkan yang berkemungkinan ini akan menjadi ledakan gitu loh teman-teman. Kalau menurut deskripsinya gini, jadi total damage pada ronde sebelumnya akan dicatat dan nanti akan tiba-tiba meledak. Harusnya gitu ya. Nah, kita lihat ya. Dan damage 140% akan diberikan ke semua musuh. What? Apa ini maksudnya? Adakah dia skill tambahan baru atau apa nih? Atau damage ledakannya? Gitu ya, ini bisa jadi damage ledakannya sih. Karena di sini nggak ada bilang deals damage baru gitu ya. Atau melakukan penyerangan baru. Intinya ini kayaknya semacam ledakan yang ditimbulkan oleh ringing bell juga deh. Nah, saat ronde kita berakhir, semua efek ringing bell musuh akan... Oh, ini nih arena akan meledak ya. Jadi benar, ini mirip banget detonate. Sifat detonate itu adalah peledakan. Mungkin nanti ada pasif ledakan lagi deh harusnya dari selanjutnya. Ini meledak, serta menghasilkan damage yang dinilai tercatat. Nah, tadi kan ya, kepada pemegang ringing bell. Nah, ini yang dimaksud teman-teman. Jadi, sepertinya ringing bell ini akan langsung meledak ya. Setelah ronde kita selesai. Kalau tadi dulu itu sebelum saya memilih karakter ini,
itu detonate-nya itu bisa meledak di turn 1, turn 2, atau turn 3. Tapi sepertinya dari pasif bintang 0 ini, ringing bell-nya atau detonate-nya ini akan langsung meledak di ronde setiap ronde gitu ya, setelah kita melakukan penyerangan. Gitu ya. Itu di bintang 0, jadi ada ledakan. Nah, di sini nih nanti nih. Ada efek lagi nih. Nanti kita lihat. Kita bintang 1, setiap satu karakter antiku di arena, nilai stat dasar semua unit kita bertambah 4%. Jadi kalau ada 4 antiku akan naik 16% basic statnya. Kemudian semua nilai stat sendiri-sendiri bertambah ekstra 2% setiap ada satu antiku. Jadi kalau 4-4-nya adalah antiku, maka semua stat atau all stat dari Toka itu akan bertambah 8% lagi, teman-teman. Ini mirip pasifnya si Arima Carnival yang nanti akan rilis ya. Mirip banget. Kemudian saat karakter antiku kita menghasilkan damage, satu efek buff lawan akan dihapus secara acak. Nah, uniknya gini, jadi kita itu kan setiap melakukan penyerangan itu kan kadang diberi 3 slot ya kalau PvP yang kita bisa milih kartunya. Tapi kalau PvP yang random itu kan biasanya 4 slot kartu ya. Nah, setiap slot kartu itu kita masukkan kartu atau penyerangan, maka dapat menghapus satu buff yang ada di musuh secara acak. Jadi kalau kita masukin 4 slotnya itu adalah kartu semua penyerangan, maka di bagian musuh itu buffnya akan terhapus sebanyak 4 kartu tadi. Jadi akan ada 4 buff yang akan dihapuskan dari setiap masing-masing musuh. Buff itu apa? Buff itu peningkatan statistik gitu ya, kayak attack related yang warna biru gitu ya. Tapi saya tidak melihat adanya buff ini biasanya warnanya biru, teman-teman. Jadi kalau efek buffnya warna putih, karena kan ada dua ya, ada buff putih, ada buff biru. Sepertinya ini hanya akan menghapus buff warna biru saja. Ya. Oke, bintang 2 kayak biasa. Di bintang 3, setiap atau setelah efek ringing bell tadi meledak, jadi setiap turn semua unit kita akan memperoleh satu efek after sound. Wow, dapat ditumpuk sampai dengan 4 kali. Semua musuh akan memperoleh satu efek free betting juga, dapat ditumpuk sama dengan 4 tumpukan. Jadi kita dapat satu buff baru namanya after sound, dan musuh akan mendapatkan debuff baru namanya free betting. After sound itu apa? Nah, ini peluang restore dari tim kita akan bertambah 10%. Lifesteal juga bertambah 6%. Setelah beraksi, HP sebesar 10% dari HP diri akan berkurang dan akan dipulihkan pada ronde selanjutnya. Jadi untuk after sound ini adalah buff bagian HP, teman-teman. Jadi nanti antiku kalian lifesteal-nya bertambah, terus restore atau pertambahan HP-nya juga bertambah, termasuk dengan pemulihan darah katanya sini ya. Gitu, buff untuk nge-heal lah istilahnya. Kemudian musuhnya akan mendapatkan 4 debuff yang namanya itu vibrating ya, maksimum 4 debuff setiap ada yang meledak ringing bell-nya. Apa itu free betting? Saat ronde pemilik dimulai atau saat ronde kita ini dimulai, maka akan menerima damage sebesar 4% max HP dari ini sepertinya kayak damage tambahan baru ya. Damage baru yang akan diterima oleh musuh yang ada efek vibratingnya. Ya intinya ini semacam damage tambahan baru untuk musuh berupa ledakan ketika ronde kita itu ketika ronde musuh itu dimulai. Wow, banyak banget ledakannya ya. Intinya gitu sih, ini seperti kita menyebar-nyebar bom. Ini seperti yang udah saya jelaskan di video sebelumnya ya, di bagian leak itu dia akan menyebarkan banyak sekali ledakan yang nanti gunanya tuh buat mengurangi darah musuh sedikit demi sedikit. Dan keunikan antiku itu tidak lain dan tidak bukan adalah darah yang tebal ya. Makanya di sini dia dibuktikan lagi ya dengan after sound. Jadi dia itu darahnya makin banyak, darahnya nge-heal lagi gitu ya. Gunanya itu ya supaya kita bisa bertahan biar nanti ledakannya aja yang ngebunuh darah musuh gitu. Tujuannya gitu sih. Cuman saya belum tahu pasti ketika dia rilis di dalam battle apakah bisa potensinya maksimum ya. Kita lihat dulu dia di peringkat berapa ini CP-nya? Peringkat 5 ya.
Oh, kalau dia tidak termasuk sel RC. Oh, kalau dia pakai sel RC maka akan juara 8 ya, malah turun ya. Saya nggak ngerti sih jujur ini maksudnya apa ya. Oh, sel RC ini kalau dia pakai yang ada menghitung sel eksklusif ya. Jadi karena dia belum ada sel eksklusifnya, dia jadi CP8 aja. Tapi nggak masalah sih, sel eksklusif kan baru beberapa orang ya. Jadi biasanya kita ngitungnya itu tanpa ada sel RC. Ranking 5 ya, biasanya top 4-nya dipegang sama Carnival terbaru sih teman-teman. Ini bahkan Yamori saja sudah turun jauh ya. Nah, ini Carnival baru ini biasanya top CP teman-teman. Baru langsung ke Toka ya. Wow, dia ini top 6 dia kalau pakai sel RC. Ini ya, sel RC eksklusifnya. Wow, CP-nya gede banget nih. Oke. Mungkin gitu aja teman-teman untuk pembahasan Uta. Nanti saya rilis 2 minggu lagi aja ya, karena karakternya belum muncul. Nanti saya bakal buatin videonya juga untuk kalian untuk gameplay dari Toka. Gimana sih cara memaksimumkan dari ledakan si Toka ini beserta timnya ya. Oke, mungkin gitu aja di video kali ini. Ditunggu aja untuk video selanjutnya. Bye-bye.